Sejak awal ketemu, bahkan sampai sekarang, kamu yang terbaik buat dia. Bagi dia, kamu sangat spesial. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah update perasaannya. Jadi ini buat kamu yang udah jadian atau yang lagi deket dengan seseorang, kita akan, lebih tepatnya aku akan update mengenai perasaan dia sekarang kepada kamu seperti apa ya. Mudah-mudahan yang baik, aminin yang bagus-bagus, semoga resonate yang bagus-bagus di kamu. Dan ya, aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak, bisa vice versa. Jadi kalau teman-teman di sini ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini untuk private reading bersama aku ya. Dan sekarang aku akan mulai aja update perasaannya kepada kamu. It was a love at first sight. Cinta pada pandangan pertama. Apakah benar demikian? Aku lihat di sini mungkin, sangat mungkinnya hubungan kamu dan dia ini dimulai dengan ya cinta pandangan pertama, langsung suka, entah di sini ketemu langsung atau melalui online. Yang pasti ada ketertarikan, ada getar-getaran di hati, di perut, di jantung tuh sejak awal gitu di sini. Dan ketertarikan ini macam-macam, mulai dari cara senyumnya kamu, tatapan mata kamu, penampilan kamu, dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang pasti dia udah sangat penasaran dan tertarik sama kamu sejak pandangan pertama. Nah, kemungkinan dialah orang ini yang lagi aku reading ya. Cintaku kepadamu membuat aku takut. Kelihatannya di sini dia memang sangat-sangat jatuh cinta sih. Kalau dia sendiri sampai takut dengan rasa cintanya kepada kamu, berarti dia di sini bener-bener sayang sama kamu. Dia bener-bener akan effort ya, ngasih banyak perjuangan, banyak waktu, banyak tenaga yang dia habiskan untuk kamu gitu di sini. Dan segala perhatian dan cinta itu dia sendiri bingung, kenapa aku di sini bisa jatuh cinta sedalam ini. Aku mau mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, uang, dan sebagainya hanya buat kamu. Bahkan dia menutup kesempatan orang lain untuk datang di hidupnya, untuk memulai kisah cinta yang dia tuju adalah kamu gitu loh. Jadi godaan-godaan di luar sana nggak sama sekali nggak mengganggu gitu. Jadi itu agak menakutkan bagi dia, kenapa aku bisa sampai sedalam ini gitu perasaannya. Gitu sih. Jadi ini semoga adalah awal yang bagus ya. Aku merencanakan untuk melamar kamu. Nah, aminin ya kalau memang di sini kamu sudah bersama dengan orang yang tepat yang kamu ekspektasikan untuk bersama-sama nanti bersanding di pelaminan. Jadi di sini aku lihat dia sudah ada rencana sih. Walaupun mungkin belum sounding, belum ada kode-kode ke kamu, tapi kelihatannya ya di sini dia udah ada rencana. Jadi gini, ada beberapa orang yang bisa membaca energi, walaupun dia bukan indigo atau sixth sense, tapi dia bisa mengerti lah lawan jenisnya. Kalau kamu ingat dengan ceritanya Raffi Ahmad dan Gigi, Raffi kan pernah bilang ketika pertama kali ketemu Gigi, oh ini cewek bukan buat dipacarin, tapi cocoknya buat dinikahin. Nah, sangat mungkin energi kamu pada saat bertemu itu seperti itu. Oh, cewek ini atau oh cowok ini kayaknya bukan buat dipacarin, tapi emang buat diseriusin, buat dilamar, buat dinikahin gitu. Jadi semoga aja energi dia saat ini bener-bener akan terwujud dan dia bener-bener akan ada effort untuk menuju planning proposing kamu gitu ya, menuju rencana melamarnya dia. Mungkin sekarang masih dalam pikirannya, sepertinya aku akan mengajak orang ini, si cewek ini untuk menuju pelaminan kayak gitu ya. Aminin ya teman-teman, semoga resonate di kamu. Ada sejelait di sini mengenai spiritual grow, pertumbuhan spiritual. Jadi kalau misalnya orang-orang yang keluarnya kartu ini berarti orang-orang yang emang sudah makan asam garam kehidupan, pengalamannya sudah banyak, atau kalau memang kamu dan dia ini sudah lama bersama, kemungkinan kamu dan dia ini sudah melalui banyak hal lah, banyak hal bahagia, banyak pahit-pahitnya juga, muak-muaknya, bahkan mungkin juga di sini
misalnya ada pertentangan dari keluarga atau mungkin tiba-tiba ada masalah apa di sepanjang perjalanan kamu dan dia kayak gitu. Sehingga di sini aku lihat kamunya bertumbuh, dianya bertumbuh. Tentu saja di sini menjadi lebih baik lagi secara spiritual, pola pikir, kedewasaan, cara menghadapi masalah, menghadapi pribadi masing-masing kayak gitu. Di sini lebih punya komunikasi yang semakin membaik dan juga saling mendengarkan. Pokoknya di sini ada pertumbuhan yang luar biasa antara kamu dan dia. Ya tentu saja pertumbuhan ini positif ya. Ya mudah-mudahan aja. Ya kan, wisdom, kebijaksanaan, kekuatan. Jadi semakin mengerti kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kekuatannya dia menutupi kelemahan kamu, kekuatan kamu bisa menutupi kelemahannya dia. Jadi seperti itu ya. Makanya kalau misalnya udah mulai kelihatan nih tanda-tanda bisa saling bekerja sama dua orang ini, ya nggak heran kalau misalnya memang dia ingin propose ya, ingin segera melamar gitu ceritanya. Kemudian ada citrin di sini mengenai positivity, kegembiraan, optimisme, abundance itu berkah ya. Jadi kelihatannya pertemuan atau mungkin di sini penyatuan kamu dan dia ini bisa membawa banyak energi positif. Di kamu iya, di dia iya, makanya dia di sini positif banget untuk membawa kamu pada masa depannya gitu loh. Dan dia juga berharap supaya kamu siap-siap aja untuk dia bawa, dan kamu juga dia harapkan siap-siap menerima dia di masa depannya kamu kayak gitu. Karena ada banyak sekali kegembiraan yang aku lihat, happiness, joy, bliss gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan aja dengan begini juga ini memotivasi kamu dan dia untuk selain saling sayang, saling mencintai, juga mengerti butuhnya kesiapan dalam hal-hal lain. Misalnya saling kenal keluarga, mempersiapkan materi, keuangan, karir, dan yang seperti itu tanpa harus dipaksa-paksa. Karena ada abundance ya di sini. Kayak gitu, termasuk juga kalau dia mulai cerewet mengenai kesehatan, apa yang kamu makan, ya itu bentuk pedulinya dia kepada kamu sebetulnya. Lalu di sini ada bloodstone ya, sama sih, hampir sama mengenai kekuatan, keberanian, perlindungan, dan ya yang seperti itu. Jadi di sini bisa aku bilang sih semakin kuat ya ke depannya. Mudah-mudahan hubungan kamu dan dia ini memang semakin dijalani, semakin strong. Walaupun memang aku mengerti di sini pasti adalah masalah yang datang, bentroknya, dua ego harus dikompromikan, dua pendapat dari dua kepala, dua orang yang dibesarkan dengan cara berbeda harus hidup dalam satu perahu, itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi di sini aku lihat ada badainya, tapi juga badai itu menguatkan kamu dan dia pada akhirnya. Jadi udah ngerti lah cara terbaik dia berkomunikasi dengan kamu harus bagaimana, cara terbaik kamu berkomunikasi ke dia gimana ketika masalah terjadi. Jadi ini kelihatannya memang hubungan yang sudah menuju ke tahap yang lebih mendewasa ya, dibandingkan pasangan-pasangan yang sekedar buat sosial media doang gitu ya. Kemudian aku akan lihat dari tarotnya di sini. Ada Six of Swords yang bisa aku katakan, bentar aku jembreng dulu aja. Six of Swords, ada the High Priestess, Knight of Staff atau Knight of Wands, the Chariot. Ini yang bisa aku katakan memang adanya pergerakan di sini dalam artian kamu dan dia sama-sama bergerak ke arah yang sama. Kalau misalnya kamu ingat dengan tarot tradisional ya, yang gambarnya tradisional, kartu Six of Swords ini adalah gambar orang yang lagi naik perahu ya. Ingat ya itu. Jadi memang di sini adanya pergerakan. Naik perahu itu tadi aku udah bahas, dua orang yang berbeda pola pikir harus naik satu perahu untuk tujuan yang sama, itu nggak mudah memang, tapi aku lihat kamu dan dia bisa melaluinya ya. Dan di sini memang perahu itu alat transportasi yang jalannya tuh pelan-pelan, nggak seperti pesawat yang ngeng sampai enggak, perahu tuh pelan-pelan. Jadi nikmatin aja prosesnya. Aku lihat di sini dia sangat menikmati prosesnya bersama kamu, bahagianya dia happy sama kamu. Masalah-masalah yang datang dia juga belajar gimana cara mengatasi itu, cara terbaik mengatasinya bersama dengan kamu. Dan ya prosesnya di sini kesuksesan yang memang harus dinikmati pelan-pelan. Jadi bukan proses instan, tapi proses yang pelan-pelan menuju sebuah kepastian kayak gitu. Jadi aminin aja ya di sini teman-teman. Dan aku lihat dia di sini sangat menghargai kamu. Dia melihat kamu sebagai memang orang yang sangat mempesona sejak awal ketemu, bahkan sampai sekarang kamu yang terbaik buat dia.
Bagi dia kamu sangat spesial, bagi dia kamu nggak tergantikan dari awal sampai sekarang. Dan di sini kenapa demikian? Dia melihat kamu punya kedewasaan kamu sendiri. Kamu nggak gampang terombang-ambing dengan kalau kamu umur sekian harus apa, kalau kamu sekian harus apa, enggak. Kamu di sini punya kedewasaan kamu sendiri, kamu punya pola pikir kamu sendiri, dan itu menjadikan kamu unik dan spesial di matanya. Dan di sini dia juga melihat kamu orang yang cerdas, dia juga melihat kamu di sini anggun, baik kamu laki-laki atau perempuan, anggun gitu ya. Punya sisi misteriusnya kamu. Kalau kamu punya sebuah opini, pendapat, kalau misalnya kamu tidak ya tidak, kayak gitu. Walaupun orang sekitar kamu katakanlah banyak yang merokok, banyak yang party-party, minum-minum, tapi kalau kamu meyakini enggak, aku nggak bisa, aku nggak mau, kamu akan enggak, aku nggak mau, kayak gitu. Jadi ada keyakinan di hati kamu nggak mau ikut arus gitu aja, karena bagi kamu kunci kebahagiaan ada di diri kamu, dan itu yang membuat ada tukang es krim lewat, sorry ya. Jadi itu sih yang bisa aku katakan di sini. Dia sangat-sangat damai bersama dengan kamu, ada dolphin di sana ya. Gitu. Jadi misteriusnya kamu itu yang membuat dia ingin kenal kamu setiap hari, kenal lagi, kenal lagi, kenal lagi. Ada sesuatu yang baru tentang kamu, dia selalu ingin tahu, selalu ingin update mengenai kamu. Jadi aku lihat di sini kamu membantu dia bertumbuh sih ya, secara spiritual, cara memandang dunia, cara memandang sebuah kisah cinta kayak gitu. Dan di sini aku lihat sejauh apapun dia pergi, kamu adalah rumah yang nyaman untuk dia kembali. Jadi di sini mungkin ya nggak harus selalu terpisah jarak sih, tapi mungkin ketika dia lagi ada masalah, ketika dia lagi pusing pikirannya, dia akan datang kepada kamu sekedar buat curhat, atau mungkin sekedar ingin dipeluk, ditenangkan, diusap-usap punggungnya kayak gitu. Bagi dia itu menenangkan. Dan karena di sini dia melihat kamu sebagai rumah, dia sudah nggak malu-malu lagi menunjukkan sifat aslinya. Jadi kalau mungkin awal-awal ketemu yang dia tunjukkan bagus-bagusnya, cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya, sekarang dia lebih nyaman sama kamu, menunjukkan sisi lucunya, sisi nggak jelasnya, sisi aneh-anehnya, tapi dalam yang positif ya, bukan aneh-aneh yang gimana, tapi ya itulah, dia nyaman sama kamu, nyaman buat bercanda, nyaman buat menceritakan hal-hal yang receh sampai hal-hal yang serius sama kamu. Jadi itu dia yang bisa aku lihat. Dia sudah berani di sini, berani untuk menunjukkan dirinya, berani buat effort, berani untuk membuktikan kepada kamu, aku di sini serius sama kamu, nggak sekedar janji doang, tapi aku akan buktikan. Aku akan buktikan bahwa aku di sini benar-benar serius. Aku akan bekerja keras, aku akan bersedia kenal dengan orang tua kamu, dekat dengan keluarga kamu, gimana caranya untuk dapat restu dan juga nabung dan sebagainya lah di sini. Memahami kamu lebih dalam dan sebagainya. Jadi di sini dia berharap kamu dan dia bisa sama-sama memulai sebuah petualangan yang baru ke depannya. Nggak pernah ada yang tahu ke depannya akan seperti apa hidup kamu dan dia, tetapi dia optimis selama bersama dengan kamu dia akan baik-baik aja. Dan dia juga berharap bahwa kamu punya pemikiran yang sama, bersama dengan dia kamu ngerasa aman, terjaga, nyaman, walaupun ya kadang berantem, tapi lebih banyak bahagia dan sukacita yang kamu rasakan bersama dengan dia. Gitu ya. Jadi silahkan diaminin. Aku juga nggak ngerti, ini kartunya bagus-bagus semua loh ya. Aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Keep an open mind. Kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu tipikal orang yang agak beda dari ekspektasi dia. Jadi setiap orang tuh kan punya ekspektasi ya mengenai jodoh, mengenai pasangan gitu kan. Aku lihat sebenarnya kamu tuh di luar ekspektasi dia. Gitu. Jadi mungkin sebelumnya bersama kamu mungkin dia lebih sering memilih perempuan yang tipe gimana atau laki-laki yang tipe gimana, dan kamu tuh tipe yang agak berkebalikan, tapi ada kenyamanan yang dia rasakan. Pada akhirnya dia belajar bahwa kadang fisik bukan yang utama, tapi kenyamanan di hati adalah sesuatu yang dia rasa jauh lebih nyaman ketimbang fisik doang gitu loh di sini. Ya, jadi soulmate-nya dia ini berbeda dari apa yang dia ekspektasikan. Ya, maksudnya kamu gitu di sini. Tapi dia di sini berusaha untuk kenal sama kamu karena memang ada getaran sejak awal. Dia berusaha kenal sama kamu yang dia rasa oh mungkin ini hanya terpesona sesaat, tapi ternyata semakin dalam dia mengenali kamu, dia menemukan ada sisi uniknya kamu yang nggak dia temukan di orang lain. Makanya di sini dia ingin mengamankan kamu ya dengan cara proposing kamu kelihatannya ke depan. Mudah-mudahan aminin. Kayak gitu ya. Jadi kamu itu sebenarnya di luar ekspektasi dia, tapi ini seperti sebuah kado yang nggak pernah dia duga-duga. Ternyata kado yang diberikan Tuhan ini sangat indah buat dia. Gitu. Ada children di sini sebentar. Kisah cinta kamu itu akan
ada unsur anak-anaknya, dalam artian mungkin di sini dia adalah orang yang sangat concern dengan dunia anak-anak. Dia orang yang mungkin di sini sangat dekat dengan anak-anak, sangat nyaman untuk dekat dengan anak-anak, nggak risih kalau ada anak kecil yang nangis misalnya, dia ya mungkin sedikit terganggu tapi nyaman, nggak yang posting-posting di sosial media yang gimana gitulah ketika ada anak kecil tantrum nangis jerit-jerit, dia ya udahlah gitu. Mungkin memang lagi ya namanya anak-anak gitu loh di sini. Dan aku lihat di sini dia sudah punya harapan sih. Kedepannya dia ingin jadi seorang ibu, ingin jadi seorang ayah, yang mana ya berarti ingin punya anak ke depannya. Kayak gitu sih di sini. Dan mungkin juga dia udah sounding-sounding atau mungkin kode-kode ke kamu. Nanti kalau misalnya kita jadi nikah, anak kita kayak gimana ya, kayak gitu juga bisa. Jadi anak-anak sangat berpengaruh besar di hubungan cinta kamu dan dia. Begitu. Jadi ya kalau misalnya di sini kamu berpasangan dengan seseorang yang emang sayang banget sama anak-anak, deket banget sama anak-anak, ya mungkin di sini memang itulah tanda-tanda jodohnya kamu ya. Mudah-mudahan kalau sama anak orang lain aja dia peduli, mudah-mudahan nanti kalau dia bener-bener punya anak gitu ya, dia ya akan semakin lebih peduli lagi gitu di sini. Calling in your soulmate. Kalau di sini aku lihat kalau misalnya kamu dan dia ini masih tahap yang dekat atau mungkin bahkan belum bertemu, aku lihat di sini dia sudah memanggil-manggil kamu dalam doanya. Jadi sudah mengafirmasikan ciri-ciri yang dia harapkan sebagai pasangannya, memvisualisasikan kamu dalam doa-doanya. Dan kalau misalnya di sini kamu dan dia udah cukup lama bersama, ya dia di sini sering kali menyebut nama kamu dalam doanya. Kayak semoga aja jalannya dipermudah, semoga aja memang kamu adalah jawaban dari doa-doanya dan yang seperti itu. Ya, makanya di sini kamu juga bisa menambah koneksi antara kamu dan dia ini semakin dekat dengan ya kamu bantu dengan doa-doanya kamu. Jadi gitu. Dan kalaupun misalnya kamu di sini lagi ada masalah, dia sering kali kayak ya Tuhan, aku dan dia lagi berantem, tapi tolonglah bantu kami gitu ya supaya dia tetap bersama dengan saya kayak gitu, supaya kami nanti ke depannya lebih mulus jalannya. Kayak gitu. Kemudian di sini aku akan ambil beberapa kartu ya. Yang bisa aku bilang di sini memang kamu dan dia ini karena sudah sama-sama cukup dewasa aku lihat, maka mengerti juga bahwa selain cinta-cinta yang indah ini, kesiapan mengenai purse, lebih tepatnya keuangan, juga menjadi faktor yang menentukan hubungan kamu dan dia. Jadi di sini kamu jangan heran kalau dia di sini sangat-sangat bekerja keras, mungkin kamunya juga mudah-mudahan untuk nabung, untuk persiapan menuju katakanlah pernikahan, nabung nanti buat misalnya DP rumah atau apa kayak gitu di sini. Jadi hubungan cinta ini tidak membuat kamu dan dia terlena sehingga meninggalkan apa-apa saja yang menjadi kewajiban masing-masing, apalagi kalau udah bekerja. Jadi inilah yang membuat semakin bersemangat untuk meraih hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Dan kalau misalnya sebelumnya dia ini boros, nggak bisa ngatur keuangan, atau mungkin kamunya boros, pada akhirnya mengerti gimana caranya mengelola keuangan supaya ya jadi tabungan lah ke depannya, supaya ya kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi dengan punya dana cadangan, dengan punya tabungan itu akan membuat lebih nyaman kayak gitu di sini. Dan mudah-mudahan aja penyatuan atau pertemuan kamu dan dia ini bisa membuka lebih banyak pintu rezeki ya, terutama kalau memang nanti ke depannya sudah ada niat untuk punya anak. Mudah-mudahan aja ada rezeki anak-anak kamu dan dia yang dititipkan melalui apa yang kamu usahakan bersama dengan dia sekarang. Ada bridge di sini, ada jembatan ya, ada kesuksesan yang datang setelah sebuah masalah. Jadi kelihatannya di sini kamu dan dia memang sudah mengalami berbagai cobaan masalah gitulah, tapi ada jalan keluarnya karena mungkin di sini kamu dan dia sudah punya pola komunikasi yang sangat-sangat bagus dan dia menghargai itu, dan juga tipe pasangan yang mungkin di sini nggak terlalu banyak mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi ya melihatnya ke masa depan gitulah di sini. Jadi nggak heran kalau misalnya kamu dan dia bisa menjadi cukup solid ketika ada masalah datang dalam hal apapun, saling bantu gitu ya, dan juga saling enak buat tektokan kalau misalnya ada masalah yang datang. Ada hammock di sini. Kalau kamu tahu hammock itu jaring-jaring yang di pohon itu loh, yang di pantai kalau lagi liburan gitu kan. Jadi di sini dia sangat nyaman sama kamu, bisa aku bilang. Jadi di sini sebenarnya taking vacation ini mungkin kamu dan dia sudah pernah ada pengalaman liburan kemana, dan liburan itu nggak harus keluar kota, keluar negeri, tapi mungkin jalan-jalan di kota yang ini
tempat tinggal kamu sekarang, mungkin sekedar naik sepeda motor keliling kota aja, wisata kuliner, tapi bagi dia tuh nyaman gitu loh, karena dengan dia jalan-jalan sama kamu, sekedar ngobrol atau mungkin nonton film, itu bisa mengobati segala gundah gulana, menurunkan kadar stresnya, menurunkan beban di pikiran dia, mungkin beban mengenai pekerjaan, kuliah, atau hal-hal lainnya kayak gitu. Jadi kamu memang seperti hemok yang nyaman gitu loh, nyaman sama kamu, nyaman untuk cerita apapun seperti yang sudah kujelaskan tadi. Begitu teman-teman, dan aku akan ambil dari dari kartu ini aja, dari deck yang ini saja. Aku akan lihat ya ada pesan apa lagi. Keluarnya langsung kartu Phoenix di sini ya, mengenai empower. Aku akan jelaskan sebentar. Kartu empower ini berarti kamu dan dia sama-sama saling menjadi pasangan yang saling support, mengembangkan potensi masing-masing. Dia akan membebaskan kamu, misalnya kamu ingin kuliah lagi, ingin kerja apa gitu kan, dia ngasih semangat buat kamu. Selama yang kamu kerjakan itu tidak merugikan siapapun, maka dia akan setuju. Ya silahkan gitu, karena melihat kamu bahagia dengan apa yang kamu kerjakan, itu menjadi kebahagiaannya dia juga. Dan dia juga berharap kamu memberikan dia kebebasan untuk berkreasi dengan pekerjaannya, hobinya, bisnisnya juga barangkali. Jadi sama-sama bertumbuh sih, karena burung Phoenix ini burung yang sangat spesial ya. Jadi itu yang bisa aku lihat, dan aku akan ambil berapa ya, 2 kartu deh di sini buat kamu. 2 kartu keluar lagi dong. Jadi ya ini spesial buat kamu ya, kartunya emang spesial. Kemudian di sini ada all, mengenai sun, detach emotions from situation that. Jadi gini, kamu dan dia ini sudah mengalami banyak hal yang mungkin di luar kontrolnya kamu dan dia. Mungkin dia pernah ada di kondisi mungkin di PHK, atau mungkin gajinya nggak cair ketika pandemi kemarin, atau mungkin tiba-tiba orang tuanya nggak setuju dengan hubungan ini misalnya, atau mungkin masalah-masalah lain di luar yang bisa kamu kontrol gitu loh. Jadi masalah-masalah di luar hubungan kamu dan dia. Tapi aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama bisa meredam emosi dengan sangat baik dan menemukan cara terbaik untuk mengatasi masalah ini. Aku lihat kamu dan dia juga menjadi pasangan yang sama-sama mau bersabar, karena ketika masalah datang, kadang pemecahannya nggak harus terburu-buru. Mungkin juga butuh waktu untuk berproses, menyelesaikan semuanya, tetapi bisa gitu di sini. Jadi bahkan untuk hal-hal yang di luar kendali kamu dan dia ini bisa. Jadi seperti itu sih. Dan aku akan ambil satu kartu lainnya. Di sini ada monkey. Jadi ini tentang anak-anak lagi ya. Aku lihat di sini kamu kelihatan cukup fun. Jadi kamu di sini mungkin jatuh cintanya itu nggak bener-bener yang terbebani banget, harus menikah tahun sekian, harus apa. Karena di sini kamu dan dia menjalani hubungan ini santai aja. Serius sih memang untuk hubungan ini, kayak ayo kita serius dengan hubungan ini, saling setia, saling jaga, saling jujur, saling berjuang, tapi di bawah santai aja gitu. Jadi ya sudah, Tuhan mau membawa kita kemana, kita jalani aja, karena aku lihat kamu dan dia yakin bahwa suka dan duka itu membawa hubungan ini pada kedewasaan. Jadi aku lihat memang di sini pasangan yang fun banget ya. Dan mungkin di sini ada sisi anak-anak di kamu, ada sisi anak-anak di dia yang kadang melakukan tindakan-tindakan bodoh, lucu atau apalah gitu. Jadi tapi dalam hal positif ya, bukan yang aneh-aneh, tapi saling seru banget, pasangan yang seru kamu dan dia ini. Jadi memang ya happy, makanya lebih banyak happy-nya dibandingkan sedih-sedihnya kayak gitu di sini ya. Buat teman-teman yang hadir di video ini, semoga aja banyak yang resonate ke kamu, terutama yang baik-baik. Dan aku sekarang akan masuk ke charm sebentar. Oke, aku akan ambil di sini. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada Pisces, ada Scorpio, Aquarius, Taurus, Capricorn, Gemini. Kalau di sini nggak ada zodiak kamu atau dia, it's okay. Kita lihat dari unsur namanya, unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada S, B, P, T, C, R, I, X ini bisa mantan pacar kamu ya. Ya mungkin dia ingin kembali dalam versi yang lebih baik, jatuh cinta sekali lagi dengan kamu, bisa aja. Ada A, ada O. Kemudian ini adalah tanggal atau angka penting yang menghubungkan kamu dan dia. Tanggal lahir, tanggal ketemu, tanggal jadian. Bisa 12, 28, 2, 22, 14, 7, 8,
9, 19, 20, 27. Dan aku akan lihat detailnya dia ya. Oke, detail-detail penting tentang dia. Aku akan memejamkan mata ketika mengambilnya. Kemungkinan di sini apakah kamu dan dia adalah tim apa ya? Tim yang sangat sibuk, atau mungkin di sini kamu dan dia tinggal di kota yang berbeda, atau mungkin di sini dia harus dinas keluar kota sebentar sehingga lebih banyak ngobrolnya, ketemunya tuh via online gitu di sini. Atau mungkin di sini kamu dan dia ketemunya ini via dating apps gitu juga bisa. Jadi di sini kelihatannya kamu adalah pasangan yang sangat terbantu oleh teknologi zaman sekarang ya, kayak gitu. Di sini ada kemungkinan bahwa dia suka dengan warna-warna yang gelap, terutama di sini warna-warna hitam, abu-abu dan yang seperti itu. Mungkin dari pakaiannya, tasnya, ya yang seperti itulah ya. Kemudian ya kelihatannya memang kamu dan dia ini pasangan yang sama-sama suka bercanda ya, suka ya happy lah, suka bercanda, nggak saling apa ya, nggak gampang marah, nggak gampang emosi lah ketika yang satu bercanda dan yang pokoknya di sini fun lah, seperti kartu The Monkey ini. Jadi sama-sama pasangan yang ya kalau lagi ada masalah ketawain aja dulu, baru gimana cara kita memecahkan masalah tersebut kayak gitu. Jadi makanya di sini banyak bahagianya, keluarnya kartu children sama monkey. Sisi anak-anaknya tuh ada gitu lah ya di kamu. Di sini ada kemungkinan bidang pendidikan atau bidang pekerjaannya berhubungan dengan keadilan. Mungkin dia kerja di kantor pengacara, atau mungkin kantor kejaksaan, atau mungkin di kepolisian. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan hukum di sini, hukum, keadilan, pemecahan kasus kejahatan juga bisa ya. Atau mungkin background pendidikan dia nggak jauh-jauh dari hukum kayak gitu. Kelihatannya dia suka ngemil ya, terutama di sini kue-kue basah yang rasanya cenderung lebih ke gurih ya, entah pastel, lumpia dan yang seperti itu. Atau mungkin dia punya bisnis kue-kue basah barangkali, yang begitu juga bisa. Lalu di sini apa ini? Oh iya, ini berarti menunjukkan ada dua kemungkinan. Pertama, dia sangat suka dengan tanaman ya, sesederhana itu. Atau di sini hubungan kamu dan dia ini memang hubungan yang membuat kalian berdua tuh bertumbuh. Jadi mungkin awalnya bener-bener gak ada ekspektasi bahwa hubungan kamu dan dia akan sekuat sekarang, tapi dengan seiring berjalannya waktu, semakin dengan bertumbuhnya kamu dan dia juga mengerti bahwa oh sekarang kita jauh lebih kuat dibandingkan yang kita tanam di awal hubungan kita, kayak gitu di sini. Kemudian oh iya, berarti dia suka banget makan ya, entah kamu atau dianya. Di sini selain yang rasa-rasanya asin gurih, juga suka dengan makanan-makanan manis ya, dessert kayak gitu-gitu. Ini fokus aku kenapa sih? Ya begitulah ya, kelihatan gambarnya begitu. Kemudian di sini ada lagi nggak ya? Ada. Ini juga ada kemungkinan pekerjaan dia di bidang konstruksi. Entah di sini dia sering punya proyek tertentu ya, keluar kota, membangun perumahan, entah dia yang bekerja di lapangan, atau mungkin di sini dia bekerja yang lebih kepada membangun desainnya, atau mungkin hal-hal lainnya. Pokoknya di sini yang berhubungan dengan konstruksi bangunan. Lalu dia pecinta kopi kah? Dia sangat suka dengan kopi, makanan-makanan atau minuman-minuman yang basicnya adalah kopi. Mungkin juga kamu dan dia di sini pernah punya kenangan di kafe gitu ya, ngopi-ngopi cantik sore-sore, bisa menjadi hal yang menyenangkan buat kamu dan dia kayak gitu. Oke, ini keluarnya kupu-kupu. Jadi memang ini hubungan yang sangat-sangat mendewasa pada akhirnya. Jadi biasanya sih kupu-kupu ini bercerita mengenai transformasi ya, perubahan. Jadi kamu bisa merasakanlah bersama dengan dia, ada banyak sekali perubahan yang kamu rasakan tanpa harus dia paksa, tanpa harus dia nge-push kamu terlalu banyak, tapi kamu dengan sendirinya berubah menjadi lebih baik lagi. Dia pun juga demikian. Aku akan ambil 2 kartu lagi. Banyak makanan ya yang keluar. Jadi kemungkinannya di sini emang dia suka dengan jajanan. Terutama di sini adalah yang berhubungan dengan jajanan Korea ya. Kayak gitu. Bisa juga di sini dia menyukai Korea dari dramanya, atau mungkin musiknya barangkali kayak gitu. Atau mungkin di sini kamunya yang demikian. Lalu dia di sini aku lihat orang yang cerdas ya.
mungkin sekarang dia lagi menempuh pendidikan S2 atau mungkin S1 juga bisa, atau di sini dia orang yang memang bidang pekerjaannya dekat dengan pendidikan, guru, dosen, atau penulis buku, atau mungkin ya yang suka meneliti ilmu pengetahuan gitulah. Dan dia di sini sangat menghargai pengetahuan ya. Dia nggak suka orang yang suka menyebarin hoax atau mungkin berita-berita bohong gitu. Dia sangat-sangat nggak suka. Makanya di sini kenapa dia sangat terpesona sama kamu, karena tadi keluarnya kartu The Prestige yang menandakan kamu tuh juga cerdas. Makanya di sini cerdas ketemu cerdas, enak ngobrolnya, walaupun memang ada sisi kekanak-kanakan yang fun lah antara kamu dan dia. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai update perasaannya. Ternyata memang kamu sangat spesial bagi dia dan sudah menuju pada mudah-mudahan pernikahan ya. Aku doakan yang terbaik buat kamu. Semoga yang bagus-bagusnya resonate. Aminin. Dan ya terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.